Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil pengamatan tentang implementasi strategi pembelajaran berdiferensiasi di sekolah pada siswa inklusi. Anggota kelompok kami terdiri dari Sukmah Rahman Nabila, Umi Syaifa, Umahatul Mukminin, Winda Yuliana, dan Zumratun Najati Sugito. Alur kegiatan pada pengamatan ini antara lain: pertama, pendahuluan; kedua, observasi di kelas; ketiga, diskusi dengan guru narasumber; keempat, analisis dan refleksi; kelima, kesimpulan. Pendahuluan. Pertama, tujuan pengamatan, yaitu untuk memahami dan mengamati penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah pada siswa inklusi. Deskripsi sekolah yang kami amati yaitu SMK Al-Asror, yang merupakan sekolah kejuruan berbasis pesantren. Jurusan yang ada di SMK Al-Asror yaitu Tata Busana, Teknik Pendingin Tata Udara, dan Desain Komunikasi Visual. SMK Al-Asror belum menjadi sekolah penggerak serta belum memiliki guru penggerak dan juga bukan sekolah inklusi. Siswa di SMK Al-Asror terdiri dari dua jenis siswa, yaitu siswa yang tinggal di boarding dan siswa yang tidak tinggal di boarding. Kemudian, profil kelas yang kami amati yaitu kelas 11 Desain dan Produksi Busana yang terdiri dari 14 siswa. Di antaranya siswa reguler dan salah satu siswa memiliki kebutuhan khusus pada gerak fisik tangan dan penglihatannya. Observasi di kelas. 1. Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten, yaitu pemberian materi secara lebih sederhana atau disederhanakan. 2. Diferensiasi proses, yaitu pemberian materi secara berulang dengan pendampingan yang lebih intensif. 3. Diferensiasi produk, yaitu pemberian tugas atau proyek yang bervariasi sesuai dengan tingkatan kemampuan peserta didik. 4. Flexible grouping, yaitu mengelompokkan siswa secara lebih fleksibel. Kemudian yang kedua, interaksi dengan peserta didik. Guru berdiskusi dengan peserta didik secara terbuka dan mendukung atau memotivasi menggunakan bahasa pembelajaran yang lebih sederhana, jelas, terperinci, dan mengulang-ulang materi. Kemudian memberikan pujian atau dukungan positif atas usaha yang telah anak berikan. Kemudian alat dan sumber belajar yang digunakan yaitu materi pembelajaran dibuat dengan lebih sederhana, penyampaiannya lebih terperinci, serta pengulangan materi agar si anak dapat lebih paham. Kemudian penempatan tempat duduk yang strategis. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Pendekatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang terdapat siswa inklusi sangat penting untuk mendapatkan kesempatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Pendekatan diferensiasi konten, siswa dengan gangguan gerak dan penglihatan dapat diberikan materi berupa video auditory dan alat baca. Pendekatan diferensiasi proses membentuk kelompok sehingga siswa inklusi mendapatkan dukungan dari teman sebaya yang lebih mampu. Pengelolaan kelas menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menghargai perbedaan. Dengan membangun budaya saling mendukung, peserta didik akan merasa diterima sehingga lebih mudah untuk berpartisipasi aktif. Guru dapat mengajak peserta didik untuk saling menghargai, memahami perbedaan, dan mendukung teman-teman mereka. Evaluasi dan penilaian. Pada siswa inklusi, memberikan proyek yang tingkat kesulitannya rendah serta pendampingan intensif. Jenis penilaian yang digunakan untuk siswa inklusi menggunakan penilaian formatif selama proses pembelajaran. Untuk penilaian sumatif tetap dilakukan sama dengan peserta didik lainnya, seperti UTS dan UAS. Analisis dan refleksi. Keefektifan pembelajaran berdiferensiasi. Berdasarkan observasi dan diskusi dengan guru, berikut refleksi tentang keefektifan pembelajaran berdiferensiasi. Individualisasi pembelajaran. Yang pertama, keterlibatan peserta didik. Strategi pembelajaran berdiferensiasi membantu peserta didik belajar dengan cara yang lebih individual dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Peserta didik terlihat lebih terlibat dan termotivasi karena pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kemampuan mereka. Yang kedua, penyesuaian metode pengajaran. Guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk mengakomodasi gaya belajar yang berbeda di antara peserta didik, seperti visual, auditori, dan kinestetik. Hasil belajar. Yang pertama, peningkatan pemahaman. Peserta didik menunjukkan peningkatan dalam pemahaman materi dan keterampilan yang diajarkan walaupun progresnya lambat. Yang kedua, keterlibatan aktif. Peserta didik kurang aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Tantangan dan solusi. Tantangan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, manajemen waktu. Mengelola waktu menjadi tantangan utama bagi guru karena harus memberikan perhatian yang berbeda kepada setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka, terkhusus kepada peserta didik yang inklusi. Yang kedua, sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya seperti materi pembelajaran dan alat bantu menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, variasi kemampuan peserta didik. Tingkat kemampuan peserta didik yang bervariasi membutuhkan strategi yang sangat fleksibel dan adaptif. Adapun solusi dari tantangan tersebut, yang pertama yaitu penggunaan teknologi. Dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi pembelajaran yang memungkinkan pembelajaran mandiri dengan kecepatan masing-masing peserta didik. Yang kedua, jadwal fleksibel. Guru merancang jadwal pembelajaran yang fleksibel dan memberikan waktu tambahan di luar jam pelajaran untuk bimbingan khusus bagi peserta didik inklusi. Rekomendasi. Hal-hal yang bisa diperbaiki atau diterapkan lebih luas di sekolah. Yang pertama, pelatihan guru. Dengan mengembangkan dan menyediakan berbagai materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ini termasuk bahan ajar digital yang dapat diakses dengan mudah oleh peserta didik. Yang kedua, kolaborasi guru. Mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagai pengalaman dan strategi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sesi diskusi dan pertemuan rutin dapat membantu guru saling mendukung dan menentukan solusi kreatif bersama. Yang ketiga, penguatan evaluasi formatif. Dengan meningkatkan penggunaan evaluasi formatif untuk membantu kemajuan peserta didik secara kontinu dan memberikan umpan balik konstruktif yang dapat membantu mereka belajar lebih efektif. Yang keempat, peningkatan infrastruktur. Dengan memperbaiki dan memperkaya infrastruktur sekolah seperti akses ke perangkat teknologi dan sumber belajar yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang lebih efektif. Dari pemaparan di atas, dapat kita simpulkan, SMK Al-Asror merupakan sekolah berbasis pesantren. Peserta didik yang inklusi dengan kebutuhan fisik pada tangan dan mata. Guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyesuaikan kemampuan peserta didik tersebut. Guru melakukan penilaian dengan menyesuaikan kemampuan peserta didik tersebut. Tantangan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran berdiferensiasi dapat diatasi dengan berbagai kegiatan dalam meningkatkan kompetensi guru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.